Depok. Kalau saya bilang maju satu langkah, berani kawan? Oke, 5 langkah revolusi ke depan. Revolusi. Kawan-kawan, saya sampaikan, apabila pihak hotel tidaklah mau membubarkan acara yang ada di dalam sana, kawan-kawan, maka kawan-kawan siap untuk bergabung membubarkan acara tersebut. Siap? Tapi mereka ini menyerbu ke dalam. Itu adalah itu merupakan tindakan premanisme, brutalisme, vandalisme, dan kualifikasi hukum itu adalah kriminal gitu. Jadi perilaku mereka itu perilaku kriminal, dan itu sudah urusannya bukan urusan lagi warga masyarakat, urusan kepolisian. Jadi kepolisian harus segera menangkap, mengusut sampai kepada siapa yang menjadi penyuruhnya gitu kan dari peristiwa ini. Ini forum tanah air loh, forum diaspora warga Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, di 5 benua. Bayangkan, dengan peristiwa ini berarti dunia jadi tahu apa kata dunia begitu mengenai perilaku premanisme yang tentu tidak hanya itu bertindak sendiri, ada proteksi. Bahkan kita menyesalkan pihak kepolisian kok bisa membiarkan orang masuk ke forum terhormat berizin gitu kan, dan diadakan di hotel yang sudah semuanya dipenuhi administrasinya ya, sehingga menurut saya ini harus jadi pelajaran bagi pihak keamanan dan yang terpenting juga bagi pihak rezim, karena ini seperti nuansa memproteksi rezim dari kritik-kritik publik. Padahal ini adalah forum diskusi, forum masukan, itu kan demi kebaikan kehidupan berbangsa bernegara di kemudian hari. Saya kira ini konstruktif loh, konstruktif dilawan destruktif. Yang destruktif harusnya dibasmi, ditangkap, diproses hukum. Kita tidak melakukan perlawanan di sini karena kita memang semuanya adalah berniat baik-baik melalui forum diskusi, forum tanah air ini. Jadi kalau menurut saya ini memalukan, memilukan, dan yang terakhir tadi apa kata dunia mengenai rezim dan pola pengamanan di Indonesia ini pelanggaran hak asasi manusia, crime against humanity, dan itu akan jadi sorotan dunia bagaimana pelanggaran HAM di Indonesia ini nyata, jelas, terang-terangan gitu kan, sebagaimana kita lihat pada kejadian hari ini. Ya, sebelum saya memberikan tanggapan sedikit, yang terekam jelas dari dialog dari bukan pendemo ya, orang bayarannya. Gitu. Pertama terekam oleh teman-teman wartawan bahwa dia mengatakan ini perintah dari pusat, yaitu yang mengatakan. Yang kedua, saya dengar sendiri mereka mengultimatum polisi. Saya beri waktu 15 atau 10 menit untuk membubarkan itu. Jadi ini sih
preman atau orang bayaran ini meminta polisi untuk membubarkan ini. Jadi polisi diperintahkan untuk ini. Nah, inilah sesuatu yang harus kita tanggapi wajar pada Jokowi yang dalam keadaan gusar. Ya. Kita nggak ngerti gusar itu ataukah bahkan didasari untuk supaya bagaimana supaya ini dijadikan satu keributan, supaya keributan ini bisa menjadi besar, kemudian bisa menghalang-halangi atau tercegahnya proses proses pelantikan presiden yang akan datang. Karena semua rakyat menolak, bahwa pertama yang jelas adalah menolak Gibran sebagai wakil presiden. Nah, bisa jadi ke arah itu. Oleh karenanya, menurut saya kita nggak boleh terpancing. Nah, ini urusan ecek-ecek lah ya. Untuk membubarkan bagaimana tadi sampaikan Mas Rizal, ini orang dari luar negeri, seluruh orang rakyat Indonesia yang ada dari luar peduli terhadap keadaan, menyambut terhadap keadaan ingin terjadi suatu perubahan di negeri kita ini. Karena memang kita sekarang ini lebih meluas ya, sambutan kepada untuk segera mengadili Presiden Jokowi yang melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran besar, dan supaya tidak terulang lagi, karena umat ini, rakyat ini selalu dikalahkan. Sudah mengalahkan Orde Lama, Orde Baru, tetap rakyat kalah. Kemudian timbul dengan gerakan reformasi, kemudian akhirnya terebut oleh satu presiden yang salah. Bahkan orang-orang yang berdemo dulu ditangkapi, kata para anak-anak. Nah, oleh karenanya kita harus berhitung ya, jangan sampai rakyat ini habis kalah dan kalah lagi. Hanya satu kemenangan rakyat itu, yaitu memenangkan kekalahannya. Ini yang tidak boleh. Kita harus menang ya, dalam arti bukan saja merebut kekuasaan yang zalim, yang jahat ini, tetapi bagaimana mengubah sistem. Tetapi sistem ini memang kita harus sandarkan kepada bahwa ada kekuatan ilahi ya. Jangan dengan otak kita seolah bisa mengatur, tidak akan bisa menciptakan keadilan. Maka harus melibatkan Allah ya, Tuhan pencipta, pemilik dan pengatur alam ini. Ini yang kita harapkan, kemenangan ini harus konstruktif. Benar kata Om Lim, bahwa ini kadar Allah ya, ini skenario Allah, ini desain Allah, di luar dugaan gitu kan. Dan ini adalah kebahagiaan kemenangan rakyat gitu kan, atas segala dugaan-dugaan tentang zalimnya rezim, dan itu terbukti. Ya, satu itu. Yang kedua, Soekarno itu runtuh di ujung, ya kan? 65, kemudian ada peristiwa PKI, jatuh Soekarno. Soeharto jatuh di ujung, gitu kan? Dalam kondisi yang awalnya mapan, kuat, merasa eksis juga, kemudian rontok jatuh. Jokowi di ujung. Ini Jokowi di ujung. Udah H-min, gitu kan? H-min 25, 20, terus bergerak ini. Rupanya ini gambaran apa yang awal disebut lame duck, gitu ya. Bebek lumpuh. Ternyata si bebek sekarang udah sangat memelas, namanya bebek cengeng, cry baby duck, gitu ya. Dan terakhirnya ini bebek sekarat, itu dying duck, gitu. Jadi ini gambaran bahwa pemerintahan Jokowi sudah sekarat, gitu. Makanya dia tendang sana, pukul sana, nubruk situ, masuk geruduk sini, gitu kan. Ini manifestasi dari situasi kepanikan, gitu. Maka masyarakat, rakyat, dan mereka yang berjuang untuk perubahan, saya kira akan semakin terpicu dan termotivasi, gitu kan, untuk melakukan konsolidasi bahwa sebenarnya rezim ini sudah sedikit lagi, gitu kan, runtuh, berakhir. Insya Allah, gitu kan. Allah Maha Penentu, Allah Maha Kuasa, Allah yang mengangkat, Allah yang mencabut, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Insya Allah, perjuangan rakyat, perjuangan umat Islam khususnya menang dalam waktu yang dekat. Bubar!
Ya, ini kan tanggung jawab kita bersama ya. Saya mengetuk kepada para aktivis ya, para lawyer-lawyer di seluruh Indonesia untuk segera mengajukan gugat Jokowi. Dia harus turun walaupun 1 hari sebelum pembubaran itu. Ini sangat penting sekali. Karena ada suatu peristiwa besar bahwa apa pelanggaran dan kejahatan dia itu harus dicegah untuk kepemimpinan akan datang. Disinilah kesempatan sebenarnya bagi kita untuk memperbaiki negeri kita ini, yaitu untuk segera melengsarkan dia dan menghukum dia dan menjerat dia betul-betul masuk di dalam satu penjara untuk menjadi pelajaran supaya presiden yang akan datang berpikir tentang ini. Kalau tidak, kita tidak bisa mengambil satu pelajaran yang kita sudah bersakit-sakit, terutama yang sangat sangat hangat sekarang ini, yaitu bahwa negara itu kan punya bangsa dan negara ya. Yang namanya negara itu kan dari simbol dari sebuah land, sebuah tanah, yang dikatakan bahwa sekarang ini hampir 50% lebih tanah itu sudah dikuasai secara ilegal oleh para Nah, maka salah satunya usulan kemarin terakhir dalam pertemuan agraria itu ya, dihadiri oleh Pak Munarman. Pak Munarman mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita mendatangi, jangan kita diadu di lapangan, mendatangi salah satunya Erlangga Hartarto yang mengeluarkan ya izin untuk PIK itu. Nah, dari mana? Kenapa dipegang oleh 2 pengusaha pengusaha konglomerat itu? Apakah dia mengajukan tender? Apakah dia membuat FS? Ini semua tipu-tipuan. Maka rakyat harus menuntut 2 hal itu, dan banyak pengacara mau menjadi pengacaranya apabila kita semua bersedia menjadi prinsipal untuk dalam masalah ini. Jadi 2 hal itu. Maka sekali lagi, ini hari-hari Allah mengumbar pahala besar bagi rakyat yang mau berperan ya. Jangan cuma tidur saja, cuma menunggu perubahan, Anda tidak mengambil pahala itu. Saya kira ini H-min sampai 20 nanti ya, gitu. Itu ada momen-momen strategis loh. 1 Oktober, ya kan? Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sudah diobrak-abrik oleh rezim Jokowi. Saatnya kita membela. 1 Oktober. Terus 5 Oktober itu hari TNI. Dulunya BKR, Badan Keamanan Rakyat, menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. TNI dan rakyat itu satu. Gitu. Jadi saatnya kita sama-sama mendesak agar TNI berorientasi kepada kepentingan rakyat. Gitu. Itu 5 Oktober. 10 Oktober itu adalah hari kesehatan mental sedunia. World Mental Health Day. Ini rezim ini sakit mental. Gitu ya. Saatnya kita sehatkan. Itu 10 Oktober kita peringati. Dan 17 Oktober itu namanya Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Gitu ya. Oleh karena itu, social jealousy, kecemburuan sosial rakyat atas perilaku elit kekuasaan yang bermewah-mewah, ya kan, di tengah kemelaratan rakyat, itu tentu menjadi pancingan bagi masyarakat dan rakyat untuk mensejahterakan dirinya dan merebut kembali, gitu kan, hak-haknya atas hal yang sudah diambil oleh elit kekuasaan tersebut, sehingga memperkaya dirinya sendiri, dinastinya dan kroniknya. Mari kita kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi yang harus kita sadar bahwa Jokowi ini ya lebih Belanda dari Belanda. Ya. Maka kekejamannya itu sudah sangat berkualitas dan betul-betul menghancurkan kemanusiaan yang sangat mengerikan. Jadi sekali lagi, maka semua rakyat
yang melakukan lanjut aja nanti. perlawanan dan pelengseran Jokowi ini berarti terlibat di dalam apa untuk perubahan di negeri kita ini, dan apabila Anda tidak mengikuti pengelengseran dia, maka kita tidak terlibat di dalam pelengseran seorang penjajah yang lebih Belanda dari Belanda. Saya kira itu. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.